النبي وجميع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi iqamatis sholati lidzikrih. Wassalatu wassalamu ala rasulilladzi adina lahu bi ru'yatihi wa khitabih fi mi'rajih. Wa ala alihi wa sahbihi wa laman tabi'ahu ila dukhulil mu'minina fi jannati amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Yang mana nikmat terus senantiasa melimpah kepada kita sehingga tidak ada detik yang berdetak, tidak ada waktu yang berlalu kecuali nikmat Allah kita rasakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga masuknya orang-orang mukmin dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan sholat agar sholat kita dapat diterima oleh Subhanahu wa taala. Dan pada bahasan yang lalu tersebut sudah kita bahas tentang syarat-syarat sholat. Maka dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang rukun-rukun sholat yang harus terpenuhi agar sholat kita dapat diterima oleh Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Rukun-rukun sholat itu semuanya ada 17 yang dapat terbagi kepada 3 bagian, yaitu rukun kolbi, rukun qoli, dan rukun fi'li. Yang disebut rukun kolbi ada rukun sholat yang dikerjakan dalam hati, tapi boleh juga diucapkan untuk membantu hati. Rukun kolbi hanya satu saja, yaitu niat. Maka jika kita akan menggunakan sholat subuh misalnya, maka ucapkanlah dalam hati, usolli fardhu subhi ada lillahi ta'ala. Saya hendak sholat fardhu subuh tunai karena Allah Ta'ala. Lalu ucapkanlah Allahu Akbar sambil menghadirkan niat dalam hati. Yang wajib dalam hal ini adalah hadirnya makna niat dalam hati ketika mengucapkan Allahu Akbar tersebut. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Dalam masalah niat jangan begini, saya mah dari rumah juga pergi ke masjid mau sholat subuh. Jadi langsung saja ketika sudah menghadap kiblat mengucapkan Allahu Akbar. Jika seperti ini maka niatnya bisa tidak sah, karena mungkin hatinya ketika mengucapkan takbir belum fokus dan belum menghadirkan niatnya. Bahkan mungkin hatinya sedang ingat kepada hal-hal yang lain ketika mengucapkan Allahu Akbar tersebut. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Bagian kedua ada 3 bagian. Salat adalah rukun qauli, yaitu perkara yang wajib yang berbentuk ucapan atau bacaan. Bacaan salat yang wajib yang pertama adalah takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar di awal sholat sambil mengangkatkan 2 tangan. Takbiratul ihram ini tidak boleh diucapkan dalam hati, tetapi harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Dan jangan menambah huruf wawu sebelum lam jalalah. Jadi jangan mengucapkan Allahu Akbar, tapi langsung ke huruf lamnya seperti halnya orang Kristen mengucapkan Allah. Kalau orang Kristen mengucapnya dengan tarkik yaitu Allah, maka kita orang Islam mengucapnya dengan tafkhim yaitu Allah. Jadi ucapkanlah takbir tersebut dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan jangan menambah huruf wawu hidup atau mati di antara 2 lafaz takbir. Jadi jangan mengucapkan Allahu Akbar atau Allahu Akbar.
Bacaan sholat yang wajib yang kedua adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat. Ya. Maka bacalah setiap rakaat dalam setiap rakaatnya surat Al-Fatihah ini. Ya. Dan bacalah ya, huruf-hurufnya, ya, termasuk harakatnya dengan benar. Ya. Dan jagalah tasdid-tasdidnya yang 14 itu jangan sampai hilang. Ya. Ya. Jika merasa ya, belum bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka belajarlah kepada mereka yang sudah mahir membacanya. Saudara-saudara seiman rahimakumullah. Bacaan sholat yang wajib yang ketiga adalah tasyahud akhir, yaitu bacaan tasyahud pada rakaat terakhir. Sama halnya dengan Al-Fatihah, maka baca dengan benar. Ucapkanlah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itulah yang disebut dengan bacaan tasyahud. Bacaan salat yang wajib yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, pada tasyahud akhir. Maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun kelanjutannya sampai innaka hamidum majid adalah sunnah. Bacaan salat yang wajib yang kelima adalah membaca salam yang pertama. Maka ucapkanlah assalamualaikum sambil menengok ke kanan. Adapun tambahannya warahmatullah dan membaca salam yang kedua sambil nengok ke kiri adalah sunnah. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Bagian ketiga dari rukun salat adalah rukun pilih, yaitu rukun yang berupa gerakan. Gerakan salat yang banyak dilakukan secara salah oleh banyak orang yang salat, ada 4 gerakan, yaitu gerakan ketika ruku, gerakan i'tidal, gerakan duduk antara 2 kali sujud, dan gerakan sujud. Kenapa banyak salah dalam pelaksanaannya? Karena dalam 4 gerakan itu wajib harus juga melakukan tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah adalah diamnya semua anggota badan setelah bergerak pada posisinya masing-masing dengan sekedar mengucapkan subhanallah. Maka ketika ruku jangan baru saja badannya menyentuh kedua tangannya menyentuh lututnya, sudah langsung diangkat lagi. Tetapi bacalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Insyaallah tumakninah. Dan ketika bangun dari ruku itu i'tidal, jangan baru tegak badannya sudah membungkuk mau sujud. Tetapi bacalah ketika berdiri tegak, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Insyaallah tumakninah. Dan ketika sujud jangan jidat baru sampai ke lantai sudah diangkat lagi. Maka bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Insyaallah tumakninah. Dan ketika posisi duduk antara 2 kali sujud, jangan baru badan tegak duduk sudah mau sujud lagi. Maka bacalah subhana rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Pasti tumakninah. Nah, itulah rukun-rukun dan syarat-syarat salat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan sholat agar sholat kita dapat diterima. Tetapi apakah sholat tersebut sudah dapat diterima oleh SWT? Tentunya
belum dapat diterima, ya, kecuali harus memenuhi juga rukun dan syaratnya yang secara batin. Ya. Tetapi ya, pelaksanaan seperti itu sudah ya, sah menurut fikih dan sudah dapat menggugurkan kewajiban sholatnya. Ya. Ya. Nah, untuk hal-hal yang berkenaan ya, dengan syarat dan rukun sholat yang bersifat batin akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Ya, pada kesempatan ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.